Bila harus banyak istirahat dulu, kondisinya masih lemah. Cuma sebentar doang, Riz. Kalau cuma sebentar, ya udah ngomong di sini aja, Om. Ribet amat sih ngomong di rumah orang. Ya udahlah. Neng, abang mau minta maaf ya. Soal abang yang mau jemput Neng Bila. Bukan abang gak jemput Neng Bila, tapi waktu itu motor abang mogok di jalan. Pas hidup lagi dan nyampe sana, Neng Bila udah gak ada. Maafin abang ya. Neng Bila pasti marah banget ya sama abang. Nggak apa-apa bang, abang nggak perlu minta maaf. Saya itu gak marah sama sekali kok bang. Serius Neng Bila gak marah? Iya, serius bang. Tapi kenapa Neng gak beli buburnya abang? Kan abang mikir Neng Bila marah. Oh, kenapa nggak beli bubur? Kalau kemarin karena ada yang ngasih makanan. Kalau tadi karena udah nggak punya uang sama sekali buat beli makan. Astagfirullah, Neng Bila. Jadi kasihan banget gue liat kondisi Neng Bila. Kak. Ya, gue kepikiran. Kasihan banget hidup Neng Bila. Emang lagi berat dia. Udah susah, bapaknya sakit, duit mepet. Terus kemarin gue malah salah paham lagi. Ya namanya juga salah paham om. Makanya gue mikir kayaknya gue gak bisa lama-lama begini. Begini gimana? Gue pengen cepet-cepet nikahin dia kak. Hah? Nikahin? Iya, biar hidupnya ada yang ngurus, ada yang tanggung jawab. Umpono yakin? Yakin dong. Masa gak yakin? Lo keberatan gak kalau punya tante kayak Neng Bila? Kalau soal itu, ya terserah Umpono aja. Bener. Iya, itu kan hidup Umpono. Nah itu dia. Berarti lo setuju dong? Aku gak bilang setuju om. Aku bilang terserah. Ya terserah itu kan artinya setuju. Terserah itu artinya ya Umpono yang jalanin, Umpono juga yang nanggung. Gue itu tanggung jawab. Bil, kamu nginep sini aja dulu ya malam ini. Jangan kak, aku pulang aja ke kosan. Kakak yakin mau pulang sekarang? Mending di sini aja dulu, Kak. Aku nggak enak ngerepotin kalian terus. Rasanya udah kebanyakan kebaikan yang aku terima hari ini. Kondisi kamu masih lemah. Tadi dokter di klinikan bilang kamu harus istirahat 1 atau 2 hari. Dan untuk malam ini kamu istirahat di sini dulu. Iya kak, tapi Gak ada tapi-tapian. Kalau kamu pulang sekarang, aku malah kepikiran terus. Besok pagi aja kamu pulang ke kosan. Kalau badan kamu udah benar-benar fit. ya udah kak, aku nginep sini. Gitu dong, Kak. Makasih banyak ya Kak Risa, Naila. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana balas kebaikan kalian. Gak usah dibalas apa-apa. Kamu istirahat aja yang cukup. Riz, udah mau maghrib nih. Neng Bila mana? Biar gue antar pulang. Bila malam ini nginep di sini om. Terus gue gimana? Ya pulang sendiri. Gua kira gue pulang bareng Neng Bila. Besok pagi aku yang anterin dia pulang om. Nunggu dia benar-benar pulih. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Tolong dijagain ya calon istri gua. Gak usah om minta juga. Bila pasti kami jagain. Bil, kita antar Nela sekolah dulu ya. Habis itu baru antar kamu. Iya kak. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. Makasih banyak ya kak, udah dianterin sampai kosan. Iya, tapi kamu gak capek apa? Bilang makasih terus dari kemarin. Soalnya Kak Risa baik banget sama aku. Baik apanya? Aku cuma gak tega aja. Tetep aja, aku benar-benar ngerasa ditolong. Udah, yang penting kamu sekarang udah lebih mendingan. Itu aja. Kalau Kak Risa nggak keberatan, masuk dulu aja yuk kak. Boleh,
Ayo, Tapi nggak apa-apa ya kak, kalau kamarnya jelek. santai aja. Kamar kamu rapi ya, Bil? Bersih, ruangannya juga lumayan luas. Luas apanya kak, kecil begini? Ya, tapi cukup. Yang penting nyaman. Iya kak, alhamdulillah. Yang penting aku masih bisa tidur nyenyak di sini. Aku sengaja pilih kosan ini kak, biar bisa lebih hemat. Jadi ada sisa buat dikirim ke kampung. Buat keluarga. Iya kak, semenjak bapak sering sakit, aku yang harus bantu biaya keluarga di rumah. Kamu wanita yang hebat, Bil. Dan kuat. Maaf ya kak, kok aku jadi curhat lagi sih, kelepasan. Gak apa-apa. Cerita itu bukan salah. Aku takut kak, takut dibilang lemah. Justru orang yang bisa cerita itu bukan lemah. Dia capek tapi masih mau bertahan. Kalau kamu kenapa-kenapa atau lagi berat, cerita aja sama aku. Beneran kak, Iya, gak semua hal harus kamu pikul sendiri. makasih ya kak. Aku baru sadar, ternyata ngomong itu bikin dada lebih lega. Karena emang begitu. Perempuan juga manusia, Bil. Boleh capek, boleh cerita. Oh ya, Bil. Aku pamit dulu ya. Kak Risa mau pulang sekarang? Iya, aku mau mampir ke rumah mertua dulu. Nanti pulangnya bareng Harga. Oh, iya kak. Makasih ya kak. Udah, jangan makasih lagi. Jaga diri kamu baik-baik. Iya kak, hati-hati di jalan. Bil, Iya kak, kalau ada apa-apa, kamu tahu kan harus cerita ke siapa? iya kak. Makasih. Enteng bener ya jualan hari ini. Gak kerasa tahu-tahu udah habis. Ayo gak pulang sekarang, terus ke pasar. Ya udah beresin aja dulu. Gua udah gak sabar nih. Kenapa? Mau cepet-cepet ketemu Neng Bila. Neng, abang tuh sebenarnya dari kemarin pengen ngomong. Cuma bingung aja ngomongnya gimana. Kalau nggak ngomong takut keduluan orang. Bang Pono kenapa sih? Ngomongnya kok muter-muter? Soalnya ini penting, Neng. Ini soal hati abang. Soal perasaan abang ke Neng. Bang, kok serius amat sih mukanya? Ya emang serius, Neng. Abang tuh nyaman sama Neng. Seneng. Kalau Neng ketawa tuh rasanya kayak hidup abang tuh ada gunanya dikit. Abang lebay deh. Bukan lebay. Abang sayang sama Neng. Abang cinta. Abang nyaman. Pokoknya lengkap lah. Neng, kenapa kok diam? Bang, abang serius sama omongan abang. Serius lah. Kalau soal perasaan mah, abang nggak pernah bercanda. Bang, aku minta maaf ya. Maaf kenapa, Neng? Aku nggak bisa balas perasaan abang. Ah, kenapa nggak bisa? Aku nggak bisa bang. Kenapa? Apa kurangnya abang? Abang kan baik sama Neng. Abang perhatian. Abang juga selalu ada kalau Neng butuh. Iya bang, aku tahu. Terus kenapa? Bukannya selama ini Neng nyaman sama abang? Kalau nyaman mah tinggal cinta aja. Beres, Neng. Bang, nggak sesederhana itu. Ya abang bisa bikin Neng cinta pelan-pelan. Abang sabar kok. Aku nyaman sama abang itu karena aku anggap abang kayak kakak aku sendiri. Kakak. Iya bang, aku nyaman karena abang mirip sosok kakak yang aku rinduin. Aku 3 bersaudara bang. Aku anak kedua. Aku punya kakak laki-laki. Beda umur kami 10 tahun. Dulu aku deket banget sama kakak aku. Dia yang jagain aku, ngajarin aku ini itu. Kalau aku nangis, dia yang nenangin. Terus? Dia udah gak ada bang.
meninggal karena sakit waktu aku masih kelas 4 SD. Sejak itu, aku gak pernah ngerasain lagi punya kakak. Jadi selama ini Aku gak pernah bermaksud bikin abang berharap. Kalau sikap aku bikin abang salah paham, aku benar-benar minta maaf, Bang. Aku gak nyangka Bang Pono bakal punya perasaan sama aku. Sekali lagi, aku benar-benar minta maaf. ya terus gimana dong Neng? Abang kan udah ngasih perhatian kan Neng, udah ngasih ini itu. Masa ujung-ujungnya abang cuma dianggap kakak? Abang sampai rela beliin TV lo buat Neng. Aku gak pernah minta TV itu. Aku juga dari awal udah nolak, Bang. Bukan cuma TV, dari antar jemput, traktir makan, semuanya aku tolak. Lah terus kenapa diterima? Karena abang yang selalu maksa. Kalau aku nolak terus, aku gak enak. Takut abang tersinggung. Bang, TV-nya udah aku rapihin barusan. Mau aku balikin ke abang. Jujur, TV itu gak pernah aku nyalain. Karena sejak abang kasih itu, aku kepikiran terus. Aku ngerasa gak pantas terima barang itu. Jadi semua yang abang lakuin selama ini percuma? Bukan percuma, aku hargai. Makanya aku balikin supaya abang gak ngerasa rugi. Ini bang, silakan dibawa pulang. TV-nya masih utuh, aku gak pernah pakai. Dalam logika cinta, memberi tidak berarti memiliki, dan memahami batas adalah bentuk cinta tertinggi. Logika cinta sederhana, perasaan bisa hadir tanpa diminta, namun hak untuk membalas tidak pernah bisa dipaksa.